Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursalin dengan nomor induk mahasiswa 0582096661. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, keluarga ceria dan bahagia. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas karunia serta rahmat-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan yang sangat baik ini dalam keadaan yang semoga senantiasa berbahagia. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Mursalin, public speaker yang concern membahas tentang isu-isu generasi masa kini. Hadirin Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita membentak anak karena kita jengkel, kemudian setelah itu kita merasa bersalah? Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya ilmu parenting dalam sebuah keluarga. Kita akan membahas secara tuntas bagaimana sih seharusnya kita bersikap kepada generasi agar menjadi generasi yang lebih baik. Bapak Ibu yang berbahagia, di era yang modern dan serba canggih ini, kemudian didukung dengan karakter gen alpha yang tentu saja berbeda dengan karakter kita, di mana gen alpha itu lebih cenderung aktif, lebih kritis, serta lebih menyukai pada hal-hal baru yang bersifat praktis. Tentu saja berbeda dengan kita yang mempunyai karakter patuh, manutan dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua, sehingga tentu saja akan berbeda tantangan dengan di zaman kita. Harapan dari orang tua ialah ingin menjadikan generasi berikutnya menjadi generasi yang lebih baik dari segi apapun, terutama dari segi kebahagiaan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang berbahagia, kebahagiaan yang bertanggung jawab ialah rasa bahagia itu sendiri yang dapat kita tularkan kepada orang lain ataupun kepada generasi dengan tanpa mengganggu atau memberikan kerugian kepada orang lain. Lalu bagaimana caranya? Ya, tentu saja salah satunya dengan membekali diri kita dengan ilmu parenting. Karena pola asuh akan berdampak sangat besar terhadap masa depan anak kita. Lalu, parenting itu yang seperti apa? Inti daripada parenting adalah pola asuh kita terhadap anak sesuai dengan karakter. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang sudah kita singgung di awal, barangkali di antara kita pernah merasa jengkel, kemudian membentak anak, namun setelahnya kita merasa bersalah, kita menyesal. Nah, barangkali ternyata pola asuh kita keliru. Lalu bagaimana yang benar? Apakah kita menerapkan pola asuh otoriter, atau pola asuh seperti yang sedang viral-viral itu, pola asuh yang no, 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 seperti itu, atau seperti apa? Bapak Ibu yang berbahagia, dalam banyak kesempatan sebenarnya kita dapat saja belajar ilmu parenting dari berbagai hal, dari internet misalkan, dengan membaca buku, membaca artikel, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu saja, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Kita harus berkata sopan, kita harus jujur, sehingga anak-anak kita akan menirunya. Nah, tentu saja berawal daripada kita sendiri. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik. Kemudian yang kedua adalah jangan terlalu memanjakan anak kita. Bolehlah kita memenuhi keinginan anak, namun jangan semuanya kita turuti. Kita berikan batasan kepada anak kita agar anak kita merasa ada batasan dalam setiap keinginannya.
dan kita tidak begitu memanjakannya. Yang ketiga, luangkanlah waktu kita bersama dengan anak-anak kita. Karena sangat banyak di luaran sana orang tua yang dengan alasan kesibukan kerja, kesibukan aktivitas di luar rumah, sehingga tidak pernah menyempatkan waktu bersama dengan anak-anaknya. Sehingga kadang mungkin dominan pada ekonomi menengah ke atas, anak itu lebih dekat kepada perawatnya dibandingkan kepada orang tuanya sendiri. Sehingga pola asuh yang diterapkan oleh perawat mungkin akan berbeda dengan kita. Mungkin di belakang menerapkan pola asuh otoriter atau mungkin ya seperti yang tidak kita inginkan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah kita tumbuhkan kepercayaan diri dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak kita. Dari hal-hal yang kecil misalnya, kita memberikan pelajaran kepada anak kita, bagaimana sih cara doa makan. Kemudian anak kita mengaplikasikannya. Dari hal-hal kecil ini, kita berikan apresiasi, maka anak kita akan merasa muncul kemandirian dalam dirinya karena diberikan kesempatan dan kepercayaan. Kemudian yang kelima, bentuklah peraturan di rumah kita dengan alasan yang bijaksana. Misalkan kita melarang untuk tidak bermain air sembarangan, karena ketika air berceceran mungkin kita akan mudah terpeleset kemudian jatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selain itu pada tahun 2025, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN telah merilis pemutakhiran pendataan keluarga bahwa 1 dari 4 keluarga mengalami fatherless pada anaknya, yaitu anak merasa kurangnya kehadiran seorang ayah karena berbagai macam alasan. Yang tertinggi yaitu di daerah pedesaan dengan presentasi 26,3%. Kemudian di perkotaan 25,4%. Selain itu juga di 3 provinsi dengan tingkat fatherless tertinggi yaitu di Papua Pegunungan 50,2%, Papua Selatan 40,1%, dan Papua Tengah 39,4%. Kemudian 3 provinsi lain dengan fatherless rendah yaitu Bali dengan presentasi 15,1%, DKI Jakarta 17,8%, dan terakhir Daerah Istimewa Yogyakarta dengan presentasi 19,7%. Oleh karena itu, melalui acara ini, mari kita mulai, terutama dari kita yang hadir pada hari ini, agar lebih meluangkan waktu untuk memperhatikan perkembangan anak-anak kita, sehingga akan menjadikan generasi kita menjadi generasi yang baik dan generasi yang berbahagia. Kesimpulan pada hari ini adalah, yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa kita sebagai orang tua adalah tauladan bagi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, jangan terlalu memanjakan kepada anak. Batasilah keinginan anak untuk dipenuhi dengan bijaksana. Kemudian yang ketiga, luangkanlah waktu yang cukup bersama dengan anak-anak kita, sehingga kita dapat memperhatikan perkembangan anak-anak kita. Yang keempat, tumbuhkanlah kemandirian dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak-anak kita, serta dengan memberikan apresiasi dari hal-hal yang kecil. Kemudian yang terakhir, buatlah peraturan di rumah dengan alasan yang bijaksana. Bapak Ibu yang berbahagia, ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka mari kita putus rantai
pola asuh anak yang salah, sehingga kita akan menjadikan generasi kita menjadi generasi yang lebih baik. Jadilah pohon yang dapat memberikan buah dengan kualitas yang unggul. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan pada acara kali ini. Semoga dengan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat yang begitu luas kepada kita di kemudian hari. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.